Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza junda wa hazamal ahzaba wahda wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para asatizah yang kita muliakan, wabil khusus guru kita Haji Maulana, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, masih sehat? Alhamdulillah. Ya, yang penting sehat dulu, benar Bu? Karena hidup ini hanya nungguin doang. Nungguin apaan? Mati ya. Cuman kalau nungguin kan rasanya kita kan jenuh ya Bu ya. Kalau nungguin sesuatu jenuh nggak? Jenuh. Kita nungguin kereta kagak nyampe-nyampe, jenuh nggak? Nah makanya supaya nggak jenuh tuh biasanya di rumah sakit, di terminal, di stasiun disiapin TV supaya kita nggak jenuh, benar? Nah makanya kita hidup nih sebenarnya nungguin mati supaya nggak jenuh, dikasih mainan sama Allah. Apa mainannya? Satu, kerjaan kita nih mainan supaya kagak jenuh. Apalagi suami, anak, istri itu mainan supaya kagak jangan jenuh nungguin mati ya. Bener. Emang kenapa dikasih mainan? Satu, supaya jangan jenuh. Yang kedua, walaupun enak main kudu inget. Orang kalau udah kemakan main game biasanya lupa ya. Lupa apa? Lupa sama siapa yang ngasih game. Akhirnya kalau diambil ngambek, bener gak? Kayak bocah anak umur 3 tahun kita kasih sekarang taruhlah HP. Dia lagi enak-enak main game, kita ambil, ngambek atau anak? Ngambek. Dia gak boleh tahu tuh siapa yang ngasih. Yang penting mainan gua gak perlu ambil gitu kan? Bener. Anak punya siapa? Punya Allah. Laki punya siapa? Rezeki punya siapa? Lah kalau Allah ngambil jangan ngambek. Benar, sedih dikit mah boleh. Ya Allah gue lagi enak main diambil, gitu boleh tuh. Tapi jangan jadi penyesalan. Yang kedua, kenapa dikasih mainan? Biar ingat semua yang kita pakai itu minjem. Bu, Ibu bisa ngelihat? Ngelihat saya pakai apa? Bisa dengar saya? Dengarnya pakai apa? Emang mata bisa ngelihat? Mata bisa ngelihat Bu? Kuping bisa dengar? Orang mati matanya masih ada nggak? Lah itu kagak ngelihat. Berarti mata nggak bisa ngelihat. Kuping bisa dengar? Orang mati kuping masih ada? Nah itu kagak denger. Berarti mata nggak bisa ngelihat, kuping nggak bisa dengar. Kalau mata bisa ngelihat, kuping bisa dengar, orang mati masih denger. Orang kupingnya masih ada, kupingnya hilang nggak orang mati? Agak. Matanya copot nggak? Nggak ngelihat. Lah berarti apa? Ini makanya kudu tahu lu yang ngasih siapa. Lu lagi minjem. Minjem apa? Minjem sifat Allah. Sifat Hayyun yang kita baca tuh, sifat 20. Balik lagi tuh. Wujud, baqa, mukhalafatu, qiyamu, wahdaniyat,
ilmu sama basar kalam muridun alimun sami'un mutaka. Jadi Allah punya sifat hayyun, hidup. Sifat hidup Allah kita lagi pinjem, makanya kita bisa hidup. Sifat samanya Allah, sifat mendengarnya Allah kita lagi pinjem, makanya bisa denger. Paham tuh? Sifat basornya Allah, sifat ngeliatnya Allah kita lagi pinjem. Semuanya ngumpul di dalam roh. Jadi sebenarnya yang ngeliat bukan mata, roh kita. Yang bisa dengar bukan telinga, roh kita. Makanya ketika roh diambil, bisa ngeliat gak tuh mata? Agak. Bisa denger gak tuh kuping? Agak. Makanya lu kuda inget, semuanya ini pinjaman sama Allah. Kudu tahu diri, benar. Makanya kita minta mutakalliman. Allah itu sifatnya mutakalliman. Apa itu mutakalliman, Bu? Maha berkata kata. Allah masih ngomong nggak? Saat ini Allah masih bicara nggak? Masih ngomong nggak? Hah? Kagak. Berarti Allah gagu ya? Bu, Allah itu kan berkata-kata, Quran kalamullah bukan? Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah selesai belum? Berarti Tuhan lagi kagak ngomong ya? Berarti Allah gagu ya? Tapi sifat yang kita baca mutakal, Allah maha berkata-kata, berarti Allah masih ngomong. Masih. Nih makanya kudu sifat Allah kudu ditauin. Apa Allah masih ngomong? Ngomong. Sama siapa? Sama kita. Mana buktinya? Nih buktiin. Bu, kata Allah gini, wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Yang baik-baik pasti datang dari, yang jelek-jelek datang dari diri kita, bener tuh? Yang bagus-bagus datangnya dari, yang jelek dari diri kita. Begini, kata Nabi, Allah itu kalau ngomong, kalau berfirman, wala harpin wala sautin. Allah kalau ngomong suaranya kagak, hurufnya kagak. Bu, maaf banget ya, kita belum pernah nyolong nih. Ketika kita mau nyolong, deg-degan nggak? Orang kalau baru tumben melakukan maksiat, deg-degan nggak? Deg-degan tuh. Nemu duit, ya Allah tuh duit segepok, deg-degan nggak mau diambilnya? Itu berarti Allah lagi ngomong sama kita. Itu bukan hak barang kita, itu barang haram, jangan lu ambil. Itu omongan di hati kita, ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Ada hurufnya nggak? Berarti Allah lagi ngomong sama kita. Saking sayangnya, karena Allah selalu mengajak ke baik. Cuman kadang-kadang kuping kita budeg. Allah tegar tetap aja nyolong, itu dia tuh. Paham Bu? Makanya ini kita diajarin nih. Allahumma barik fi Rajaba wa balighna wa hasil. Allahumma fi Rajaba wa balighna wa hasil.
Allahumma barik lana, ya Allah berkahin saya di bulan Rajab. Kenapa? Karena di bulan Rajab ada peristiwa yang istimewa. Apa istimewanya? Nabi Isra. Apa keuntungan Isra Mi'raj? Kita diwajibkan sholat 5. Makanya kata Nabi, perempuan itu paling gampang masuk surga. Bu, perempuan itu paling gampang masuk surga. Apa kata Nabi? Idza sholat khamsaha. Yang penting itu perempuan sholat 5 waktu kagak ditinggal. Tentunya dengan syarat dan rukunnya. Salah satu syarat sah sholat mengetahui syarat dan rukun sholat. Ibu apal? Syarat sah rukun sholat apal? Ini rata-rata kita pada sholat syarat rukunnya belum tentu tahu. Contoh, Bu, kalau sholat kan wajib bersih ya, bersih badan dan pakaian serta tempatnya, benar. Suci dari apa? Hadas besar dan hadas. Baik, saya uji dulu dikit. Ibu kalau lagi haid boleh sholat nggak? Lagi sholat boleh sholat ya? Lagi haid boleh sholat nggak? Baik, ibu biasanya 5 hari. Biasanya 5 hari, tahu-tahu 3 hari berhenti. Hari keempat kelima sholat nggak? Sholat nggak? Lagi sholat keluar, bagaimana hukumnya? Batal apa dosa? Kalau batal masih mending, dosa. Kenapa? Melakukan perbuatan yang dilarang. Ini kudu tahu. Ala Ustaz, biasanya saya emang 5 hari. Ya enggak? Ini udah berhenti 3 hari. Ya udah saya kagak sholat, gitu kan ya? Karena biasanya tahu-tahu nggak keluar lagi, dosa ibu ninggalin sholat. Lah itu jadi gimana itu? Ayo jadi gimana ayo? Belum tentu tahu kan? Kita sholat tahu-tahu keluar jadi dosa. Kenapa? Mengerjakan sesuatu yang kita nggak sholat tahu-tahu bersih, dosa juga ninggalin. Nah jadi gimana? Nah jadi gimana itu? Nuh kan belum tentu tahu kan? Ini ada hukum namanya likhtiyati. Apa itu likhtiyati? Kehati-hatian atau ikhtiar. Bagaimana caranya? Bu perhatiin, biar rada jorok dikit ya. Karena ini hukum, betul. Ustaz, begitu 3 hari saya berhenti, apa yang saya harus lakukan? Kata ulama, kalau dulu pakai zamannya kain atau kapas. Sekarang ada katembat. Ya, kau tambat buat ngolek kuping. Ibu masukin kemaluan sedikit saja, nggak usah terlalu dalam. Lihat di ujungnya, kalau masih ada darah berarti masih keluar. Tahu caranya? Jadi begitu kita masukkan ke katembat, ternyata kita keluarin nggak ada lagi bintik darah, berarti itu sudah bersih. Itu caranya supaya kita melakukan Begitu saya masukin Ustadz, begitu dilihat nggak ada darah, bersih. Saya sholat, ternyata habis sholat keluar lagi. Kita nggak berdosa. Kenapa? Sudah diawali dengan ikhtiar. Paham tuh? Paham tuh? Nih maaf, kadang-kadang ibu-ibu yang begini-begini dianggap sepele. Benar. Padahal ini perlu Kenapa bisa begitu? Awas, kata Nabi, mantaraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa yang berani ninggalin sholat secara sengaja, maka hukumnya kafir jelas-jelasan. Jangan sampai kita terhukum sholat. Satu. Yang kedua, tahu syarat dan rukunnya. Bu, rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada berapa?
Yang paling dikit kan ada dua Pak mazhab ya. Ada dua. Yang paling dikit berapa? 13. Yang banyak berapa? 17. Bedanya di mana? Di tumak nina. Yang 13 ngitung tumak ninanya 1. Yang 17 ngitung tumak ninanya 5. Paham? Ya, kita ambil yang dikit. Rukun sholat yang 13. Betul? Rukun sholat yang 13 terbagi berapa, Bu? Bu, rukun sholat yang 13 kebagi berapa? Nah ini gimana nih? Awas, ini sholat nih, ini kunci. Kata Nabi, iza sholat khamsaha. Perempuan kalau paling gampang masuk surga, yang penting sholat 5 waktu. Apa itu? Yuqimunas sholah. Apa yuqimunas sholah? Ya'tunaha bihukukiha. Itu kata tafsir Jalain. Sholat istiqomah itu orang yang melakukan dengan segala hukum-hukum sholat. Bu, jangan tegang kita ngaji ya. Kalau nggak tahu nggak tahu namanya masih bagus. Kenapa? Kita lagi ngaji, benar. Yang kagak boleh sok tahu, benar Bu. Kayak emang kita lagi ngaji, nggak tahu ya wajar, namanya lagi belajar ya, benar Bu. Yang kagak boleh sok tahu ya. Baik, kita ulang. Rukun sholat yang 13 terbagi berapa? 3. Ada berapa? 1. Rukun kolbi. Rukun. Yang kedua rukun kauli. Yang ketiga rukun fi'li. Rukun kolbi hati. Rukun kauli ucapan. Rukun fi'li gerakan. Bu, hati-hati. Kenapa ada rukun? Karena rukun itu salah rukun batal sholat. Yang pertama rukun kolbi cuman 1. Apa? Niat. Niat di mana? Niat di mana? Di hati. Jadi kalau saya usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar, itu udah niat belum? Udah niat belum? Belum, karena itu mulut. Lapas niat. Bu, apa sih definisi sholat? Diawali dengan takbir, benar ya? Bu, ulang. Diawali dengan, diakhiri dengan, benar tuh. Nih saya ngajarin ngaji pelan-pelan biar ibadahnya pada bener nih. Ulangi lagi. Apa definisi sholat? Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Rukun sholat tadi 13 kan? Yang pertama niat. Ya. Yang 13. Ulang lagi. Rukun sholat yang 13. Yang pertama, betul tuh. Yang pertama niat. Tadi definisi sholat apaan? Diawali dengan, diakhiri dengan. Ngapa rukunnya pertama niat? Ayo lo, nih lihat nih, awas nih. Ustadz mana yang benar? Dua-duanya benar. Sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Rukun sholat diawali dengan niat. Maka tanya dulu, 1, niat itu di mana? Itu di dalam. Takbir itu apa? Takbir itu apaan? Ucapan Allahu Akbar. Apa Bu? Takbir Allahu Akbar. Takbir apa? Jadi kalau saya baru Allah, udah takbir belum? Belum. Ini kudu pelan-pelan nih biar paham. Jadi kalau saya baru Allah, udah takbir belum? Jadi takbir itu Allahu Akbar. Niat itu di mana?
perhatiin, karena niat di hati, sholat diawali dengan takbir, maka ibu ketika Allah belum bar, perhatiin nih, baru Allah belum bar, hati kita ngomong, karena niat itu di dalam Allah, hati kita ngomong, saya niat sholat zuhur 4 rakaat, hu akbar, berarti niat sama takbir berbarengan, itu yang sah sholatnya. Kalau ibu usolli fardhu zuhri, berarti sholatnya diawali dengan apa? Usolli, batal nggak sholatnya? Atau niat di dalam. Dua, takbir apa? Rukun qauli. Rukun qauli ada 5. 1, takbiratul ihram. Takbir rukun qauli. Rukun qauli harus ada suara walaupun kecil. Allahu Akbar. Ada nggak yang sholat begini? Ada nggak begitu? Itu mulut apa hati? Mulut apa hati? Batal nggak sholatnya? Bu, hati-hati nih, hati-hati. Takbir itu rukun qauli. Allah, walaupun siron. Siron itu keluar suara. Kalau nggak keluar suara namanya kolban. Allahu Akbar. Minimal kata ustazah dengar sendiri-sendiri, yang penting keluar suara. Awas bu ya, awas bu, jangan sholat sembarangan. Kadang-kadang sok husu. Kata malaikat, lu belajar di mana gitu. Jadi nih, apa lagi? Fatihatul kitab. Fatihah itu harus ada suaranya. Hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Harus ada suaranya. Hatta sholat zuhur dan asar. Karena Fatihah rukun qauli. Banyak yang diam aja. Tahu-tahu ruku. Berarti dia lagi pantomim itu. Benar. Apalagi rukun qauli, syahadat, tasahud bahasanya ya. Kalau kita yang gampangan syahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar salawat Allahumma salli ala. Itu rukun qauli. Harus ada suaranya. Begitu enggak selama ini? Begitu enggak selama ini? Tuh, hati-hati. Hati-hati. Apalagi rukun qauli, salam. Salam rukun qauli. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Harus ada suaranya. Dan yang kedua, enggak boleh salah. Karena dia rukun, salam itu pakai alif lam di depannya. Assalamualaikum warahmatullah. Bu, jangan sepelein alif lam ya. Ibarat sayur garam. Sayur kelebihan garam orang buang, kurang garam orang buang, bener? Kudu pas. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini mah enak banget. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Salam doang. Kata malaikat udah ganti sereh. Awas. Rukun fi'li, gerakan. 1, rukun salat yang kedua apaan? Berdiri dengan betul ya. Betul nih. Ini ngulang lagi, ini ngulang pelajaran ibtidaiyah ini mah ya. Benar ya. Pertama niat, yang kedua berdiri dengan, perhatiin Bu,
Bu, rukun kedua apa? Berdiri dengan, artinya apa? Sholat wajib dilakukan berdiri. Bagi yang mampu, sholat wajib dilakukan. Boleh nggak duduk? Kapan? Tuh kan jawabannya sakit. Emang lawannya diri sakit? Emang lawannya diri sakit? Lawannya diri duduk. Lawannya sakit. Hati-hati, hati-hati. Sholat wajib dilakukan berdiri. Boleh nggak duduk? Boleh. Kapan? Ketika nggak kuat diri. Artinya apa? Sholat kalau mampu diri dulu. Udah diri baru duduk. Begitu. Ini mah dari rumah bawa-bawa bangku. Kan berarti bisa jalan. Oh, dari rumah bawa bangku bisa jalan nggak? Ngapa giliran takbir duduk dia? Nah, banyak gak? No, lihat ntar besok bulan puasa banyak gak? Karena nggak pernah ngaji. Ini hati-hati nih masalah sholat. Bu, makanya masalah sholat kudu hati-hati. Lain dengan sunahnya. Kalau sunahnya kan ada perempuan itu al-farqu bainal mar'i war rijal khamsatun. Bedanya sholat laki sama perempuan ada 5. Idza kabbara wa raka'a wa sajada. Takbir dan ruku perempuan sama laki beda. Kalau perempuan takbirnya tadummu ba'dahum ba'dah, sikut sama pinggangnya kudu rapet. Bu, sunah nih. Takbirnya perempuan kudu rapat. Allah, nggak boleh diangkat nih. Rapetin. Allah. Tuh. Kalau yang dilangkat laki. Allah. Yang sikutnya diangkat laki. Cara ngangkatnya bagaimana Ustaz? Ada 2. Ada cara Imam Syafi'i, ada cara Imam Hanafi. Kalau Syafi'i di bawah telinga. Allah. Itu Syafi'i. Kalau Hanafi diafragma tengah. Allah, tetap diangkat. Allah. Itu laki. Ustadz yang diambil yang mana? Boleh Imam Syafi'i, boleh Imam Hanafi. Dua-duanya imam besar. Yang kagak boleh dua-duanya diambil. Allah. Kagak boleh. Serakah itu, serakah. Nggak boleh. Apalagi yang beda laki sama perempuan. Idzan saraha. Bu. Idzan negor imam. Kalau laki-laki imamnya salah negornya dengan tasbih. Subha. Kalau perempuan? Kalau perempuan tepuk tangan. Hah? Bu, ingat 3 kali bergerak berturut-turut unsur sengaja batal. Hati-hati, negornya perempuan gimana? Gimana? Tepuk, bukan tepruk. Beda nih. Tepuk tangan, bukan tepruk. Kalau tepruk batal. Awas, belum tentu bener nih. Ibu lagi sedekap, imam salah. Tuh namanya tepuk sekali gerakan. Kalau begini mah teprok. Berapa kali gerakan itu teprok? Ini mah imam salah diteprokin. Imamnya nenek-nenek lata, kunci. Nah, awas. Makanya kata Nabi, idza sholat khamsaha, hati-hati. Udah gampang banget lu kalau pengen masuk surga, sholat 5 waktu, bukan sholat doang, kudu bener. Paham? Idzan saroan negor imam salah. Apalagi? Ingat tapi, kenapa kau Ustaz pakai tepuk tangan? Kok laki-laki subhanallah? Berarti untungan laki dong. Untungan laki dong, subhanallah ada pahalanya. Nepuk tangan pahalanya apaan? Bu, ulang lagi. Kenapa perempuan kok negornya tepuk tangan? Apa kata Nabi? Sautul mar'atu auratun. Suara perempuan ketika sholat
aurat. Maka kalau dia negor pakai mulut jadi aurat, dosa. Bu, makanya negornya pakai tangan. Suara perempuan, bener nih. Suara perempuan di mana, Bu? Waktu ibu suka ikut taraweh, Idul Fitri, Idul Adha, imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu jawab, yang nyuruh pakai suara siapa? Ayo lo, ini kebiasaan lu nih. Banyak gak? Makanya sholat kudu dibenerin. Hati-hati. Maaf Bu ya. Kenapa hukum fikih wanita itu ada? Ya bukan nggak boleh sih baca rawih, baca yasin setiap hari, boleh, cakep, ada pahalanya. Tapi yang lebih bagus lagi fikihnya. Kaifiatus sholahnya kudu bener, wudunya kudu bener. Emang wudu udah pada bener? Bu, apa sih arti wudu? Wudi artinya apa wudu? Bersuci, kebersihan, benar. Wudu kan kebersihan ya. Boleh nggak saya nanya? Karena wudu kebersihan, nih pikirin ya pertanyaannya. Karena wudu kebersihan, bersihan mana wudu sama mandi? Ayo pikirin. Wudu sama mandi bersihan mana? Tuh kan segini doang ada 3 jawaban. Ada yang jawab mandi, ada yang jawab wudu. Banyakan yang kagak jawab nyari aman. Ntar gue jawab mandi wudu lagi, gue diam dah. Ibu kan gampang banget kan. Kalau mandi kan semuanya dicuci, pakai sabun, pakai sampo, digosok-gosok, benar. Nah kalau wudu kan cuma basuh pala, muka, tangan, kaki. Kalau mandi berarti bersihan mana? Mandilah susah amat ya. Berarti wudu sama mandi bersihan mandi. Habis mandi boleh langsung sholat gak? Lah kalau gitu bersihan mana? Kaget kah? Keder kan? Lah keder lo. Ayo. Makanya orang di luar Islam ngatain orang Islam bego. Lah abis mandi bersih-bersih cuci muka lagi. Lah kan udah bersih. Kenapa bisa begini? Karena kita yang melakukan kagak paham. Bener Bu, kita ini kebanyakan kagak. Contoh lain, Ibu kalau mau makan baca doa enggak? Doanya apa tuh? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Makan dikit lagi bulan puasa. Mau buka puasa baca doa enggak? Doanya apa tuh? Allahumma, yang suruh robah barik lana jadi lakasum tuh siapa? Ayo lo. Ibu pernah belajar begini, doa makan di luar bulan puasa, Allahumma barik lana, ada di luar bulan puasa. Yang ngajarin siapa? Tipi tuh guru lu. Bu, siapa yang ngajarin lakasum tuh buka puasa? Bu, makan mau di bulan puasa, mau di luar puasa, tetap barik lana, ngapa jadi lakasum tuh? Ustadz bulan puasa bulan berkah, bener. Kalau bulan berkah tambahin doa apa buang doa? Lah ngapa dibuang? Bu, lakasum tuh bukan doa buka puasa. Ini namanya tahu kagak paham. Lakasum tuh doa setelah berbuka. Buka puasa mau makan mau minum tetap barik lanang lah, ngapa jadi lakasum tuh? Beduk nih. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Minum udah batal baru lakasum tuh. Ao.
Ini mah minum belum, makan belum, air masih di meja, udahlah kasum tuh. Wa ala rizkika abtortu, atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Lah belum, kan belum minum lu. Pakai nambah lagi zahaba zomau, telah hilang sirna haus dahaga. Hilang dari mana belum dicolek. Nah, ayo. Untung datang sekarang, kalau kagak bablas sampai mati lah kasum tuh, lah kasum mana gitu. Hati-hati. Jadi wudhu sama mandi, bersihan wudhu, bersihan mandi lah. Kenapa habis mandi nggak boleh sholat? Lah kan kerjaannya sama. Mandi cuci muka, wudhu cuci muka. Mandi cuci tangan, wudhu cuci tangan. Mandi cuci kaki, wudhu cuci kaki. Lah kenapa nggak boleh langsung? Nih ilmunya. Apabila dua kerjaan yang sama, salah satu harus diulang, pasti ada beda. Apa bedanya? Doa. Mandi basuh muka nggak pakai doa. Wudhu ada Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wa la tusawwidni bizulumatika kama tusawwidu wujuha adaika. Mandi cuci tangan nggak pakai doa. Wudhu ada Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni. Mandi cuci kaki nggak pakai doa. Wudhu ada Allahumma sabit kadamaya ala siratim. Kesimpulannya apa Ustaz? Kesimpulannya siapa yang wudhu basuh muka nggak pakai doa berarti bukan wudhu, cuci muka lah, mendingan mandi. Ya. Saya kagak yakin segini banyak hafal doa wudhu, kagak yakin. Buka keran gini, ya cuci kaki itu mah. Ayo, ini kudu dibenerin. Jangan asal sholat ya. Hati-hati. Ustadz kenapa doa? Nah karena tahu kenapa manfaat doa, insya Allah nanti kita sambung lagi ya. Karena udah sampai jam 10 kurang seperempat. Saya masih ditunggu di pasar minggu di Depok ya Bu ya. Baik, ada beberapa menit, mungkin ada yang mau bertanya, saya silakan. Ada yang mau nanya? Baik, sekitar yang saya terangin tadi atau yang lain, sekitar 5 menit saya kasih waktu. Silakan. Ya. Ya, silakan bagi yang mau bertanya. Ada, Bu? Ya, silakan, Kakang. Ya, bagus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah saya sebagai kaum wanita itu sering melalaikan sholat karena ketidakjelasan haid atau menstruasi. Seperti sekarang saya sudah berusia 50 lebih, itu haidnya sudah tidak teratur Pak Ustadz. Jadi seringkali hari ini keluar ngeflek, terus besok nggak keluar lagi. Itu di situ saya muncul keraguan, apakah saya harus bersuci untuk saya sholat kembali? Tapi ada pendapat dari teman saya bilang, katanya ya sudah tunggu aja, biasanya haidnya berapa hari gitu. Saya tunggu misalnya normalnya 5-7 hari, tapi besoknya ngeflek sedikit, terus nggak ada lagi gitu. Jadi saya muncul keraguan, akhirnya saya mendapatkan nasihat lagi, sering-seringlah bagi wanita itu mengkodok sholatnya. Nah, untuk mengkodok sholatnya itu sebaiknya caranya bagaimana? Misalnya mungkin banyak sholat duhur yang saya tinggalkan. Nah, saat mengkodok itu sebaiknya di waktu sholat duhur atau di waktu lainnya, bebas sesempatnya kita gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi ya, yang pertama kalau yang kita ukur adalah kebiasaan haid dulu. Batas maksimalnya itu berapa? Katakanlah biasanya seminggu. Nah ini ternyata flek lebih dari seminggu sekitar keluar. Bu, darah itu ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah.
Ada namanya darah penyakit. Ibu pasti yang merasakan, bisa membedakan kan antara darah haid dengan darah istihadah? Apa bedanya? Iya, bedanya di mana? Oh kan, yang ngerasain dia kagak tahu rahasia. Bu, ciri-ciri darah haid dengan darah istihadah. Ibu kalau keluar langsung haid belum tentu. Ada ciri darahnya. Makanya saya amit-amit ngerasain haid. Apa ciri-cirinya? Satu, darah haid itu cirinya adalah merahnya kehitam-hitaman. Benar. Terkadang keluarnya agak mengental. Kalau warnanya agak merah berarti itu darah istihadah. Kalau keluarnya tidak kental, tidak kayak merah tua, berarti itu darah penyakit. Kalau darah penyakit tetap wajib sholat. Kan keluar terus Ustaz, tambel. Pakai apa tambelnya? Sekarang banyak. Ada softtek, ya Bu. Ada intek, asal jangan pakai pamatek. Itu macet mah. Cuman waktu sholatnya sekali wudunya. Bu, jadi sekali sholat wudu untuk satu waktu sholat. Nggak bisa kayak orang yang normal ya. Jadi ibu caranya gimana kayak tadi? Udah, berarti itu dianggap istihadah. Kalau istihadah wajib sholat. Kan masih keluar, tetap orang keluar masih boleh sholat karena dianggap itu darurat. Seperti apa? Orang yang udah tua klepnya bocor. Ngerti klep bocor? Dikit-dikit kentut, dikit-dikit bising. Ada tuh ya? Kentut dulu gitu tuh. Tuh klepnya bocor tuh. Ada kan yang begitu? Nah yang begini gimana? Sama. Yang penting lu wudhu sholat. Keluar lagi, nggak apa-apa. Terus ini sholat. Karena itu namanya penyakit. Paham? Jadi boleh nggak orang sholat dalam keadaan najis? Boleh. Yang kayak tadi tuh. Emang dia sering beser, dikit-dikit beser, dikit-dikit beser, lagi emang udah begitu, boleh sholat terus. Yang penting lu tambel, yang najis tempat itu aja. Nah itu gitu caranya Bu ya. Nah jadi ibu tadi tetap melakukan sholat, tapi ingat apa bedanya? Wudhunya cuman untuk satu waktu sholat. Nggak bisa kayak kita nih gini Bu ya. Bisa habis zuhur, asar boleh. Kalaupun belum batal, maghrib masih boleh. Tapi orang yang punya istihadah, waktu wudhunya cuma satu waktu sholat itu saja ya. Jadi boleh dilakukan seperti itu. Jangan ragu ibadah. Ustadz, ternyata apa yang saya lakukan salah, tetap berpahala. Kenapa? Namanya ikhtiar. Ibu, jangan ketakutan. Ya ntar gue kagak dapat pahala. Lalu aja kagak yakin gimana Allah? Lah kudu yakin kita ya. Lah kita kagak yakin. Ada terima apa? Lalu kagak yakin gimana terima ya? Kita kudu yakin, benar ya. Jadi tadi itu namanya dianggap darah istihadah yang boleh melakukan sholat dalam keadaan kotor, tapi cuman waktu wudhunya untuk satu waktu sholat. Paham Bu? Paham Bu? Silakan. Ya silakan, masih ada yang bertanya, satu orang lagi, satu penanya lagi. Silakan Ibu. Ada ya. tuh. Oh masih silakan. Ya. Oh cara mengkodok sholat ya saya lupa. Bagaimana cara mengkodok sholat? Kalau lewat waktu dalam sini hari 24 jam. Ibu ketiduran. Maghrib. Bangun-bangun. Isya kodok. Maghrib. Waktunya boleh di waktu isya. Sekarang ibu ketelatan johor. Udah hari yang berikutnya baru inget, ya Allah gue kagak sholat johor. Nah ini kalau udah lewat satu hari ngerjainnya di waktunya. Ketinggalan zohor di zohor, ketinggalan asar di asar. Kalau dalam satu hari boleh di mana aja. Lupa di asar di zohor, udah kerjain di asar. Habis sholat asar, sholat kodok zohor gitu. Karena masih dalam satu hari. Kalau udah lewat harinya berarti di harinya. Sholat johor di zohor, sholat asar di asar. Alhamdulillah, ini saya lihat banyak nih jamaah kiai kita, jamaah umrah. Bu,
Yang umroh, yang haji ingat, di sono nggak ada sholat sunat, nggak ada sholat sunat tahiyatul masjid. Dia adanya tawaf. Bu, kata Nabi, siapa yang sholat di Masjid Madinah 1 rakaat sama dengan 10.000. Ya, kalau di Masjidil Haram sama dengan 100. Berarti 1 zuhur sekali di sini sama dengan 100.000. Maka ibu ketika besok, ibu bapak ketika umroh dan haji, habis sholat banyakin kodok sholat, mumpung kita ada di sono. Habis sholat zuhur kodok zuhur, habis asar kodok asar. Kan yang ketinggalan banyak banget gitu ya. Dari mulai perawan banyak kan ninggalin sholat, banyak banget. Makanya ketika kesempatan di sono, di Madinah kodok sholat, di Mekah kodok sholat. Kenapa? 1 berbanding 10.000. Insya Allah ketutup. Makanya itu kesempatan, ya. Jangan banyakkan ke pasar seng, ya. Jangan kebanyakan ke mall. Banyakin sholat-sholat qadha, ya. Insya Allah ini berkah, amin. Jadi sholat qadhanya kayak tadi, kalau masih dalam satu waktu di mana aja. Kalau sudah lewat waktunya, maka di waktu yang kita tinggalkan. Zuhur di zuhur, asar. Ini saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.